Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah ba'du. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Di kolom komentar itu masih bertanya apakah ini benar atau tidak dan segala macamnya. Padahal tadi saya tayangkan yang ngomong itu adalah korbannya, dalam artian di sini adalah suaminya, ya. Ini ada keterangan kesaksian dari aparat desa, saudara. Bahkan dia mengatakan hampir saja si Habib ini dibunuh oleh si korban, saking kecewanya. Karena si Habib itu adalah gurunya. Si korbannya yang selalu mempersiapkan kegiatan acara sholawat si Habib itu. Bahkan akun-akun medsosnya dipegang oleh si korban ini. Astagfirullahaladzim. Saya kira ini ada makna yang tersirat di balik orang yang selalu ngeklaim sebagai cucu Nabi, lalu kebejatannya mulai diungkap satu persatu. Coba kita dengarkan sama-sama ya, kesaksian aparat desa setempat. Perkenalkan dulu, saya Dede Gunawan sebagai aparatur pemerintah Desa Pembuaran Wetan, sebagai kasih kesejahteraan, kalau di sini biasanya disebut Pak Ketib, yang mengurusi tentang masalah rumah tangga, kematian serta sosial. Tupoksi saya. Kebetulan awal cerita di hari Rabu itu saya jam 4 subuh ketika saya sedang melaksanakan sholat subuh di musolahnya Bapak Kuwu, itu saya kedatangan saudara marga. Saudara marga ini warga saya, kebetulan juga yang aktif di kegiatan keagamaan sebagai salah satu pemegang hadroh, grup hadroh Al-Jawahir, yang selalu membantu kegiatannya Habib Toha. Ketika saya awal pagi setelah subuh itu, saya didatangi oleh saudara marga, ditunggu dari mulai sholat subuh sampai selesai. Ketika selesai, saya langsung mau pulang. Di situ ada saudara marga yang ingin menceritakan perihal kejadian rumah tangganya. Awalnya beliau ini ingin awalnya itu ingin menceraikan istrinya, tapi harus tidak tahu caranya seperti apa, maka nanya dulu ke saya. Setelah saya tanya kenapa, ada apa, persoalannya seperti apa, tuh disitulah baru beliau menceritakan. Sampai saya pun tidak percaya awalnya, karena ini sesuatu yang luar biasa. Kata saya tuh, ini jangan sampai menjadi fitnah. Ini bukan permasalahan yang kecil, tapi ini permasalahan yang besar. Kamu harus ada bukti dan jangan sampai kamu memfitnah. Tapi beliau menjelaskan dengan putus asanya, dengan rasa raut kecewa dan kesedihannya sambil menangis ke saya juga. Sampai saya pun ikut prihatin. Disitulah beliau menceritakan kejadian tersebut, sampai akhirnya saya pun mengambil sikap, ya sudah kalau gitu nanti kita harus ada pertemuan selanjutnya dengan saudara pelaku. Harus bisa cari titik temu. Yang paling penting saudara marga saya berikan motivasi psikisnya supaya lebih tenang. Karena masalah ini bukan masalah sepele. Itu bisa saja saudara marga membunuh keduanya kalau dia tidak kuat iman. Makanya alhamdulillah beliau masih dilindungi oleh Allah, dikuatkan imannya sehingga tidak terjadi sesuatu yang kurang baik. Akhirnya itu kejadian habis subuh sampai jam 7:30. Setelah itu selesai, berlanjut jam 4 sore. Kebetulan saya juga ditelepon lagi saudara marga. Saudara marga menghubungi Habib tersebut untuk supaya bisa diselesaikan secara baik-baik. Namun tidak dijawab, tidak direspon sampai jam 5 baru ada respon dari Habib tersebut dan menjawab siap mendatangi rumah marga dan ingin diselesaikan. Setelah maghrib
pada maghrib baru saya ke situ lagi, ada saudara Habib sama kakaknya yang intinya meminta maaf atas kesalahannya, namun tetap saudara marga memaafkan, namun tetap hukum harus dilanjutkan. Setelah itu dimediasilah oleh saya, dibawa ke kantor balai desa. Di situ terjadi mediasi, namun tetap saudara marga menginginkan bahwa saya memaafkan saya, tapi tetap hukum itu harus dilanjut sampai kapanpun. Itu kronologisnya kurang lebihnya seperti itu, Kang. Oke, pengakuan Oknum Habib tadi itu ya, apa setelah Anda audiensi ya? Iya, Kepala iya. desa. Intinya mengakui kesalahannya, bahkan sambil salah satu kakaknya, saya kalau harus bersujud ke marga, saya siap sujud. Asal marga mau memaafkan, mau tidak melanjut ke ranah hukum. Sampai kakaknya itu mewakili, terus sama saya ditegur. Harusnya yang seperti itu pantasnya saudara tersebut. Marga pun waktu kejadian tersebut memaafkan, namun tetap hukum tidak bisa diselesaikan secara damai, tetap harus dilanjut, kata marganya. Baik, ketika terjadi di situ ada audiensi, kemudian mediasi, apa kesepakatan yang konkret waktu itu selain saudara marga itu melaporkan, kemudian juga saling memaafkan, padahal juga gituan ya, keduanya kan sama-sama gituan. Kalau tidak salah itu saudara marga itu jamaahnya ya, ini jamaahnya ya, Pak Katib. Betul, beliau itu yang mengurusi dari mulai awal. Kan di situ ada kegiatan sholawat setiap malam minggu. Itu yang salah satu orang yang paling penting itu diantaranya saudara marga. Beliau yang punya akun YouTube, yang punya akun Facebook, beliau yang menyediakan semua keperluan untuk adanya majelis tersebut. Makanya sangat disayangkan, beliau itu sudah dianggap guru oleh saudara marga. Oke. Cukup jelas. Itu keterangan aparat desa. Jadi kejadian ini benar adanya. Bahkan bila kita cek video-videonya, bahkan banner-banner si Habib Toha itu mulai dibakar. Dan tercengangnya saya di bawahnya itu ada logo-logo Bandung NU loh. Logo Ibnu kalau nggak salah, segala macam tuh. Ya artinya, ya bahkan si Habib itu masih dipakai sholawatannya dan segala macam orang-orang NU gitu loh. Ya itulah faktanya. Tapi saya kira mulai detik ini sudah akan sadar masyarakat, ketika apalagi polemik nasab ini mengemuka ke publik dan ternyata dibongkar oleh Kiai Imad bahwa ya mereka tidak nyambung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan banyak sekali kontroversi dan dicocokkan dengan fakta sejarah. Tuh. Dan coba deh bayangkan, orang yang ngeklaim suci dan disucikan lalu melakukan, ini fakta, ini bukan opini lah. Si Habibnya mengakui kesalahan itu, mengakui lah, ini jadi bukan opini, ini fakta. Ketika ini sudah menjadi fakta, maka ini kan repot. Kita mau mengatakan bahwa mereka adalah orang yang yutahhirukum tathiro. Masa ya kayak gini, orang yang disucikan? Bener gak? Iya dong. Gak nyambung dong, bener gak? Gak nyambung. Masa yang kayak gini yang disebut wa itrati ahli baiti, kan gak nyambung dong, bener gak? Gak nyambung. Jadi saya kira dengan kejadian-kejadian kayak gini, ini mungkin teguran dari Allah dan isyarah dari Allah bahwa sebetulnya mereka itu ya sama, bahkan seperti kita, nggak ada beda.
oh saya sebagai cucu Nabi segala macam, ini kan kelihatan mau jualan cucu Nabi kalau kayak gitu kan. Dan terbukti, saya kira ini teguran dari Allah, isyarah dari Allah untuk menghentikan klaiman-klaiman, pengumbar-umbaran sebagai di tubuhnya mengalir darah Nabi dan merasa bahwa wa yutahhirukum tathhiro, dan merasa bahwa paling benar Ahlul Bait Nabi itu. Saya kira ini teguran, ada makna yang dalam dari fakta-fakta ini. Satu kali saya katakan fakta, bukan opini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semakin sadar dan waspada. Jangan mudah terayu dan tergoda. Ada yang komentar di bawah tuh, yang bencari itu kan bukan hanya si Habibnya, istrinya juga. Iya, istrinya juga sangat bejat. Entah alasannya apa kemudian selingkuh dengan si Habib itu. Apakah karena tergoda terayu karena gelar Habibnya, atau apa, kan kita nggak tahu. Atau karena apa gitu kan, kita nggak tahu. Setelah mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas ini adalah fakta yang terjadi di Cirebon. Pelakunya seorang Habib Yahya bin Toha ya. Itu mengkonfirmasi banyak hal, termasuk mengkonfirmasi bahwa mereka memang bukan cucu Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.